pertanyaan daripada teman-teman di kolom komen dan juga mungkin ada dari komunitas Halzen juga ya. Kira-kira strateginya apa nih buat di bulan Ramadan nanti? Kita tidak hanya mendapatkan yang namanya kesehatan secara keimanan, tapi juga secara keimunan, betul ya? Ya. Nah, jadi sekali lagi memang ya mungkin kalau dari bahasa saya aja lebih kepada bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan Ramadan sebagai mungkin kalau kampanyenya adalah kampanye bulan bakar lemak ya. Kenapa? Karena selama ini kita kadang-kadang kalau nggak karena kecerdasan atau pemahaman kita akan keimanan, kadang-kadang sebagian dari teman-teman nggak bersedia untuk mau puasa gitu. Tapi kali ini teman-teman mau puasa dan mengasosiasikan puasa juga sebagai sebuah ibadah, bukan sebagai sebuah keterpaksaan atau keharusan. Ingat ya, yang saya sering cerita sama teman-teman sekalian, 95% orang gagal karena adanya keterpaksaan gitu. Makanya kenapa sehat bersahabat dengan pertemanan, bukan dengan perlawanan hati. Nah, jadi ketika terjadi sebuah nuansa pengorbanan untuk kita melakukan sesuatu karena keinginan atau punya kepamrihan terhadap sesuatu, dalam hal ini misalnya langsing, jadi puasanya diasosiasikan sebagai sengsara, merana gitu. Tapi di bulan Ramadan puasa menjadi punya asosiasi yang lebih menguatkan hati. Ya, langsung kita akan bahas tentang 7 siasat bakar lemak saat puasa di bulan suci Ramadan. Ya, setuju ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi yang saya sering katakan, jadi keimanan dan keimunan kita akan dapatkan dua-duanya. Yang terjadi kadang-kadang sering salah paham. Nanti kita akan bahas di video tertentu tentang alasan kenapa di bulan Ramadan ternyata berat badan naik gitu ya. Bisa juga ya, nanti kita bahas itu ya. Tapi kita bahas sekarang dulu bagaimana kita mensiasati supaya di bulan Ramadan itu menjadi bulan dalam tanda kutip bakar lemak. Karena apa? Karena balik lagi, lemak itu selalu kita memiliki yang namanya asosiasi yang melemahkan hati. Dia bahkan difitnah sebagai penyebab daripada berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Ya betul ya. Kalau orang lihat misalnya mungkin klaim asuransi komersial, asuransi sosial ya, yang dikelola BPJS Kesehatan itu hampir sebagian besar rata-rata yang relate sama jantung dan pembuluh darah. Makanya kenapa di sana ada diabetes tipe 2, jantung, hipertensi, fatty liver disease, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita harus mesti paham tentang yang namanya konsep sebab dan akibat. Nah, jadi kalau kita berbicara yang namanya osteosarcopenia obesity, nah jadi obesitas itu sesungguhnya adalah akibat daripada ketika terjadinya permasalahan otot yang hilang. Sarkopenia menyebabkan terjadinya permasalahan tulang yang lemah, akhirnya menyebabkan permasalahan gerak sebenarnya yang kurang, dan akhirnya gerak menyebabkan terjadinya obesitas ya. Nah, jadi sekali lagi obesitaslah yang akhirnya seolah-olah dijadikan penyebabnya, padahal sesungguhnya dia adalah akibat. Tapi kenapa disebut sebagai sebab? Karena berbagai permasalahan yang tadi saya katakan yang relate sama penyakit-penyakit tadi, mulai jantung yang hubungan dengan stroke, dengan cancer, dengan permasalahan-permasalahan gula darah tinggi, kolesterol tinggi, terjadinya yang namanya kalau istilahnya abdominal obesity dan sebagainya, itu seolah-olah disebabkan karena itu gitu ya, tapi sebenarnya disebabkan karena terjadi yang namanya under muscle, teman-teman sekalian. Nah, jadi izin saya akan cerita sama teman-teman adalah bahwa yuk kita manfaatkan bulan Ramadan di mana kita berpuasa kurang lebih kira-kira berapa jam, Des? Ya, sekitar 14 jam ya. Itu masuk ke dalam definisi kategori yang disebut dengan namanya IF ya. Cuma kali ini kita melakukan yang namanya dry fasting. Artinya apa kalau dry fasting, teman-teman? Dia tidak boleh minum. Kalau water fasting artinya boleh minum ya. Nah, nanti kita boleh minumnya setelah itu, nggak apa-apa. Tapi selama dry fasting ini juga bagus. Ada satu penelitian yang mengatakan biasanya kadang-kadang justru kalau nggak minum malah jadi lebih kuat biasanya cenderung. Tapi memang dry fasting itu memang maksimal itu di 24 jam teman-teman sekalian. Bukan ide baik untuk melakukan dry fasting lewat dari 24 jam. Makanya kenapa di bulan Ramadan tuh bagus banget 14 jam itu tidak minum. Setelah buka kan kita udah bisa langsung berubah switching jadi water fasting misalnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian,
Jadi sekali lagi konsepnya ketika kita puasa itu, kalau kita puasa berarti kita tidak makan, berarti tidak ada pemasukan. Kalau tidak ada pemasukan, tidak ada gaji, tidak ada komisi, tidak ada bonus, berarti saya tetap harus hidup, berarti saya membutuhkan apa? Tenaganya dari mana? Alternatif tenaga lain yang saya harus ambil, yaitu dari tabungan. Nah, jadi bagi orang yang gemuk, tabungannya banyak apa dikit, Des? Banyak. Tabungannya dalam bentuk energi yang ada di dalam sel lemak yang siap pakai kalau seandainya kita tidak ada pemasukan. Nah, teman-teman tahu selama 30 hari nanti akan terjadi ketidak ada pemasukan, di mana yang tadinya kalau teman-teman lihat dalam satu hari 24 jam kan ya, Des ya? Betul. Biasanya kita hanya nggak makan pada saat tidur, itu 30%. Selebihnya 70% kita makan. Tapi yang terjadi sekarang ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, maka kebalikannya hampir 65-70%-nya kita tidak makan. Makannya hanya di antara jam 18 sampai jam 22 aja ya, misalnya ya, betul ya. Betul kan, di malam hari. Nah, tergantung daripada sahurnya kan, gitu ya. Nah, nanti makanya saya akan kasih 7 siasatnya atau gimana ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi sekali lagi, tabungan energi bagi orang yang gemuk akan dipakai justru pada saat puasa, di mana ketika badan punya kecerdasan sendiri untuk mencari alternatif sumber energi lagi karena tidak dipakai. Betul ya, Des ya. Nah, jadi ingat yang saya sering katakan kalau teman-teman sekalian tahu. Jadi badan tidak tidak dikasih makan gitu ya. Ketika tidak dikasih makan selama lewat daripada 12 jam gitu, apalagi nih ceritanya nih ya teman-teman, pada saat sahur tidak masukin karbo ya, otomatis yang gula darahnya nggak naik ya. Nah, jadi teman-teman, ketika tidak terjadi gula yang naik, makanya terjadi kita masuk ke dalam yang disebut namanya state of ketosis. Yaitu ketika yang disebut dengan namanya ketone body sebagai byproduct-nya yang menjadi alternatif energi ketika gula darahnya turun, nggak dikasih makan, maka badannya akan mencari alternatif sumber energi lain. Nah, hadirlah si ketone tadi. Nah, ketone itu hadir, dia sebenarnya kalau boleh dibilang adalah salah satu daripada jenis energi yang paling sebenarnya otak kita paling senang menggunakannya, gitu kalau teman-teman tahu. Nah, karena apa? Karena kalau gula kita konsumsinya dari karbo, rely on gula, itu kita problemnya adalah gula darah kita tuh naik dan turun terus. Karena ketika kita naikin gula, kita makan gula, diturunin sama insulin ya. Insulin pasti selalu menurunkan karena bahaya terjadinya yang namanya gula darah yang terlalu tinggi. Makanya kenapa harus diturunkan oleh insulin. Nah, pada saat menurunkan itu yang saya sering katakan, tantangannya bukan masalah yang namanya boleh atau enggak, kan nggak apa-apa, karbo kan tenaga. Tapi masalahnya adalah ketika terjadi lonjakan yang begitu tinggi, otomatis mensyaratkan curamnya turunan, dan turunan itu mengasosiasikan tubuh untuk membuat satu instruksi kepada badan untuk minta makan lagi, karena badan pada saat gula darah turun, ketika diturunkan ke baseline-nya lagi ke 90-100 mg desiliter darah, nah badan kita mengalami yang namanya, kalau boleh dibilang, kalau teman-teman tahu terjadinya namanya hipoglikemia itu, gula darah turun pasti rasanya nggak enak. Makanya kadang-kadang orang suka feeling bad, depresi, atau perasaannya lemes, atau perasaannya ngantuk gitu, atau perasaannya capek. Nah, makanya sedangkan teman-teman ketika gula darahnya turun, dia nggak mengenal bahwa Desi tetap masih ada di kantor. Teman-teman sekalian harus ada di kuliah, teman-teman sebagian harus ada yang masih meeting. Ya otomatis gimana caranya supaya biar nggak ngantuk, nggak tidur, nggak ngikutin badannya, berarti otomatis larinya kemana, Des? Ke makanan. Makanya kenapa akhirnya makanan yang akan mengangkat si gula itu. Cuma begitu diangkat diturunin lagi. Makanya kenapa terjadi unstable, ketidakstabilan energi pada saat kita tergantung sama gula. Tapi ketika kita puasa terjadi kestabilan energi, bener gak? Karena apa? Karena pada saat itu tidak terjadi naik turunnya tersebut. Loh, tapi bukannya Mas Ade, bukannya pada saat turun itu akan terjadi penurunan kan? Kalau makan kan naik diturunin. Berarti kalau nggak makan kan berarti kan diturunin kan gitu kan? Itu bukankah nanti akan bahaya juga? Nah, kebetulan
badan punya kecerdasan sendiri, merilis hormon melalui pankreas, melalui kalau beta sel itu adalah si insulin menurunkan gula darah, melalui alfa sel menaikkan gula darah melalui glukagon. Jadi teman-teman sekalian, puasa itu bikin kita stres, udah pasti. Tapi stresnya by design diciptakan karena apa? Karena nanti akan ada buka. Nah jadi ini yang disebut dengan yang namanya stress by design. Kita meng-create satu, ini grup namanya tim katekolamin. Ini adalah kumpulan hormon-hormon stres yang berkumpul. Puasa bikin stres. Tapi glukagon jagain supaya gula darahnya nggak naik. Udah itu kita tetap harus melakukan aktivitas kan pada saat puasa kan ya, nggak diem gitu ya. Otomatis, waduh kok kaget, bukannya dikasih makan malah disuruh aktif. Nah makanya badannya merilis hormon namanya adrenalin, hormon kaget yang disebut namanya hormon of urgency. Nah habis itu badannya bilang ya udah saya pakai otot kan. Nah, jangan, ototnya dipertahankan, kamu pakai lemak. Nah mempertahankan otot makanya ada yang namanya muscle sparing hormone atau hormon yang men-spare atau yang menjagain otot kita. Makanya kenapa pada saat puasa produksi HGH kita meningkat gitu ya. Dan juga ditambah lagi kalau misalnya dry fasting, kadang-kadang orang perut kosong dia pakai kafein atau apa gitu ya. Tapi ini kebetulan kalau di bulan Ramadan nggak ada ya ini kafein ini. Tapi poinnya dari 4 hormon tersebut yang by design ini, si tim katekolamin ini dia mengaktifasi yang namanya hormon sensitif lipase, adalah area di mana badan menciptakan karbo dari dalam, di mana kalau molekul lemak yang disebut namanya trigliserida dipecah menjadi dari tri menjadi di menjadi mono menjadi gliserol. Nah, jadi teman-teman sekalian, badan akan menciptakan alternatif sumber energi.